Fajar di istana Astinapurwa tidak pernah benar-benar membawa cahaya. Matahari yang biasanya dipuja sebagai pemberi kehidupan muncul di ufuk timur dengan warna merah padam yang sakit, seolah-olah sang surya sendiri enggan menyentuh menara-menara batu yang menyimpan ribuan rahasia busuk. Kabut tebal merayap dari lantai hutan, menyusup ke sela-sela pilar marmer, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau anyir yang samar namun gigih. Aroma itu bukan berasal dari dapur istana atau bunga-bunga di taman, melainkan sesuatu yang lebih purba. Bau besi yang teroksidasi, bau darah yang telah mengering di celah-celah sejarah. Dharma terbangun dengan sentakan hebat. Jantungnya berdegup kencang, seirama dengan denting lonceng perunggu di kejauhan yang menandakan waktu subuh. Ia meraba sisi ranjangnya, mencari kehangatan tubuh Laras, namun yang ia temukan hanyalah spray sutra yang dingin dan kusut. Tempat itu kosong. Bantal Laras masih menyisakan lekukan kepala, namun suhu dingin yang menjalar di sana menandakan bahwa istrinya telah lama pergi. "Laras," bisik Dharma, suaranya parau, tertelan oleh keheningan kamar yang luas. Ia bangkit. Kakinya menyentuh lantai batu yang terasa seperti es. Di sudut ruangan, sebuah cermin perunggu besar berdiri tegak. Permukaannya yang buram menangkak bayangan Dharma yang tampak pucat dan ringkih. Ia teringat kejadian semalam. Wajah Laras yang berubah, tawa yang bukan miliknya, dan bayangan sosok tanpa kulit yang menghantuinya. Apakah itu hanya mimpi yang dipicu oleh dongeng-dongeng tua? Ataukah sebuah peringatan dari alam baka? Dharma melangkah menuju jendela besar yang menghadap ke halaman tengah. Di sana, di bawah cahaya abu-abu fajar, ia melihat Laras. Istrinya berdiri diam di tengah taman mawar hitam. Punggungnya menghadap ke arah kamar mereka. Rambut hitamnya yang panjang terurai hingga ke pinggang, bergerak perlahan ditiup angin pagi. Laras tampak sedang melakukan sesuatu dengan tangannya, dengan rasa penasaran yang bercampur dengan kecemasan yang menggigit. Dharma mengenakan jubah beludrunya dan melangkah keluar. Setiap langkahnya di lorong istana terasa berat. Ia melewati barisan patung singa penjaga yang mulutnya menganga, seolah-olah mereka sedang berteriak tanpa suara. Ia sampai di taman dan mendekati Laras dengan hati-hati. "Laras, apa yang kau lakukan sepagi ini di sini? Udara sangat dingin, kau bisa jatuh sakit," kata Dharma lembut, mencoba menyembunyikan getaran di suaranya. Laras tidak segera menjawab. Ia terus melanjutkan aktivitasnya. Dharma mendekat dan melihat apa yang ada di tangan istrinya. Laras sedang memegang seekor burung perkutut yang sudah mati. Namun, ia tidak hanya memegangnya. Jemari Laras yang lentik dan putih itu sedang mengelupas bulu dan kulit burung itu dengan presisi yang mengerikan. Ia menggunakan kuku-kukunya yang tajam untuk memisahkan daging dari tulang, seolah-olah ia sedang mengerjakan sebuah karya seni yang sangat halus. "Lihatlah Dharma," bisik Laras tanpa menoleh. Suaranya terdengar jernih, namun ada nada melankolis yang dalam di dalamnya. Burung ini sangat indah saat terbang. Tapi di balik bulu-bulu yang megah ini, mereka semua sama. Hanya daging, urat, dan rasa sakit yang tersembunyi. Dharma merasa perutnya mual. "Laras, hentikan itu." Laras berbalik perlahan. Senyumnya sangat manis, namun matanya tetap dingin, sekaku batu nisan. Di sudut bibirnya, ada noda merah kecil yang ia usap dengan ibu jarinya. "Menjijikan? Tidak, suamiku. Ini adalah kejujuran. Kita semua dikuliti oleh waktu, oleh takdir, atau oleh orang-orang yang kita cintai." Laras menjatuhkan bangkai burung yang sudah tak berbentuk itu ke tanah. Ia mendekati Dharma. Jemarinya yang masih berlumuran sisa-sisa darah burung itu mengusap pipi Dharma. Dharma ingin menghindar, namun tubuhnya seolah terkunci oleh tatapan Laras yang menghipnotis. "Kau memiliki kulit yang sangat halus, Dharma. Seperti kakekmu, Raja Wijaya." Dharma menepis tangan Laras dengan gemetar. "Kau bicara omong kosong. Kau tidak sehat, Laras. Ayo, kita kembali ke dalam." Laras tertawa. Suara tawanya seperti pecahan kaca yang jatuh ke lantai batu. "Tabib, mereka tidak bisa menyembuhkan apa yang sudah membusuk di dalam jiwa Dharma." Baru saja Dharma hendak membalas, sebuah jeritan melengking membelah kesunyian istana. Jeritan itu berasal dari sayap timur,
tempat para pelayan dan dayang beristirahat. Jeritan itu bukan jeritan karena terkejut, melainkan jeritan yang lahir dari penderitaan yang tak tertahankan. Dharma tidak menunggu lagi. Ia berlari menuju sumber suara, meninggalkan Laras yang masih berdiri tenang di tengah taman, menatap bangkai burung di kakinya dengan tatapan rindu. Di koridor menuju barak pelayan, Dharma berpapasan dengan beberapa prajurit yang tampak panik. Wajah mereka pucat pasi. Saat sampai di depan sebuah pintu kayu yang terbuka lebar, Dharma berhenti. Bau amis yang menyengat langsung menyerang indera penciumannya. Lebih kuat dari bau apapun yang pernah ia rasakan di medan perang. Di dalam ruangan itu, seorang dayang muda bernama Sari tergeletak di lantai marmer. Ia belum mati, namun pemandangan itu membuat Dharma berharap wanita malang itu segera dijemput maut. Sari sedang mencakar wajahnya sendiri dengan kegilaan yang luar biasa. Kedua matanya sudah tidak ada di tempatnya, hanya menyisakan lubang hitam yang mengucurkan darah segar. Namun yang lebih mengerikan adalah punggungnya. Baju sutra kasarnya telah robek, dan kulit punggungnya tampak seperti diparut. Ia seolah mencoba menguliti dirinya sendiri. Kuku-kukunya yang patah tertanam di daging yang terbuka, mencoba menarik lapisan kulit keluar. "Panas, panas sekali," teriak Sari dengan suara yang sudah hampir habis. "Dia ada di sini. Dewi itu, dia memberikan kulitnya padaku. Aku tidak mau." "Sari," teriak salah satu pelayan lain yang meringkuk di sudut, menangis histeris. Dia tiba-tiba terbangun dan mulai merobek wajahnya. Dharma mendekat, mencoba menahan tangan Sari agar berhenti menyakiti dirinya sendiri. Namun, kekuatan wanita itu luar biasa. Seolah-olah ada energi hitam yang mengalir di nadinya. Saat Dharma menyentuh lengan Sari, ia merasakan suhu tubuh yang luar biasa panas, seolah-olah darah di dalamnya sedang mendidih. Sari menoleh ke arah Dharma. Meski tanpa mata, ia seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa Dharma. "Cucu dari sang pengkhianat, kau akan menjadi yang terakhir." Sari kemudian melakukan satu sentakan terakhir yang mengerikan. Ia menusukkan jari-jarinya ke tenggorokannya sendiri dan menarik sesuatu keluar dengan paksa. Darah menyembur ke wajah Dharma. Sari jatuh terkulai. Nyawanya terbang bersama napas terakhir yang berbau busuk. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu. Para prajurit hanya bisa terpaku. Tidak ada yang berani mendekat. Dharma menyeka darah dari wajahnya. Tangannya gemetar hebat. Ia menatap telapak tangannya sendiri. Merah, kental, dan panas. "Bersihkan ini semua," perintah Dharma dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Jangan biarkan kabar ini menyebar ke seluruh istana." "Tapi Tuan Muda," sela seorang prajurit tua, "ini sudah kejadian kelima dalam 2 malam ini." Di dapur, seorang koki memasukkan tangannya sendiri ke dalam minyak mendidih dan tertawa saat kulitnya melepuh. Di kandang kuda, seorang penjaga ditemukan mati dengan kulit perut yang sudah disayat rapi seperti kain. "Ini bukan penyakit biasa," bentak Dharma. Dharma keluar dari ruangan itu dengan langkah goyah. Pikirannya berputar. Bayangan Laras di taman tadi, kata-katanya tentang kulit dan kejujuran, dan kini kematian Sari yang mengerikan. Semuanya mulai terhubung menjadi satu benang merah yang menakutkan. Ia teringat cerita kakeknya, Raja Wijaya, yang sering ia dengar saat kecil. Kakeknya digambarkan sebagai pahlawan, namun ada bagian dari sejarah yang selalu dibisikkan dengan nada rendah di sudut-sudut gelap, tentang seorang permaisuri yang dikhianati, yang kulitnya dipisahkan dari tubuhnya saat ia masih bernapas. Dharma melangkah menuju perpustakaan tua di Menara Utara. Ia butuh jawaban. Ia butuh tahu siapa sebenarnya Dewi Lanjar, dan mengapa nama itu seolah menjadi napas yang menggerakkan kegilaan di istana ini. Perpustakaan itu adalah tempat yang jarang dikunjungi. Debu tebal menyelimuti rak-rak kayu jati yang berisi ribuan gulungan lontar dan buku kulit kambing. Bau kertas tua dan kemenyan memenuhi udara. Dharma mencari-cari di bagian sejarah kuno, di rak yang paling bawah, yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Setelah berjam-jam mencari,
Ia menemukan sebuah gulungan hitam yang diikat dengan tali sutra merah yang sudah pudar warnanya. Di atasnya tertulis, catatan rahasia dinasti Wijaya, masa kegelapan. Dharma membukanya dengan tangan yang masih gemetar. Tulisan di dalamnya adalah aksara kuno yang sulit dibaca. Namun ia mengenali beberapa kata kunci. Permaisuri Sekar Arum, fitnah racun, hukuman kulit, sumpah darah. Di dalam gulungan itu, tercatat peristiwa yang sesungguhnya. Ternyata, Dewi Lanjar bukanlah nama aslinya. Nama aslinya adalah Sekar Arum. Ia difitnah oleh selir muda Raja Wijaya yang bernama Ningsih, nenek buyut Dharma. Ningsih ingin anaknya yang naik tahta, dan satu-satunya cara adalah dengan melenyapkan Sekar Arum dan ketiga putranya. Raja Wijaya, yang sudah dibutakan oleh nafsu dan kekuasaan, tidak mencari kebenaran. Ia memerintahkan agar Sekar Arum dikuliti hidup-hidup di depan umum, agar tidak ada yang berani menentangnya lagi. Deskripsi dalam gulungan itu sangat mendetail hingga membuat Dharma ingin muntah. Pisau perak itu menyayat dari tengkuk hingga tulang ekor. Permaisuri tidak berteriak. Ia hanya menatap sang raja dengan mata yang berubah menjadi hitam legam. Saat kulitnya mulai ditarik, ia membisikkan kutukan. Setiap inci kulit yang kau ambil dariku akan kembali untuk mengambil nyawa keturunanmu. Dharma menutup gulungan itu dengan kasar. Jantungnya berpacu. Jadi, Laras, apakah dia dirasuki? Dharma melonjak kaget hingga gulungan itu jatuh dari tangannya. Laras berdiri di pintu perpustakaan, bersandar pada kusen pintu dengan keanggunan yang mematikan. Ia sudah berganti pakaian. Kini ia mengenakan kebaya merah darah yang sangat kontras dengan kulitnya yang pucat. Rambutnya disanggul rapi, dihiasi dengan tusuk konde emas berbentuk ular yang tampak sangat hidup. "Laras, kau mengagetkanku," kata Dharma, mencoba menenangkan diri. Laras melangkah masuk ke dalam ruangan yang remang-remang itu. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara, seolah-olah kakinya tidak menyentuh lantai. Ia memungut gulungan hitam yang jatuh dan membacanya sekilas. Laras mengelus permukaan lontar itu dengan lembut. "Tapi darah tidak pernah bohong," tanya Dharma. Suaranya mengandung nada kecurigaan yang tajam. "Sejak semalam kau bertingkah aneh. Dan tadi, Sari, dia mati dengan cara yang mengerikan. Dia menyebut namamu." Laras mendekati Dharma, mengurungnya di antara rak buku dan tubuhnya sendiri. Bau mawar di tubuh Laras kini bercampur dengan bau sesuatu yang lebih tajam. Bau belerang dan daging yang terbakar. Wanita merah itu hanyalah sebuah visi Dharma. Sebuah cerminan dari ketakutan mereka sendiri. Mereka merasa bersalah karena hidup di atas penderitaan orang lain. Kau tahu, istana ini dibangun di atas tulang belulang rakyat yang dipaksa bekerja hingga mati. Jangan mengalihkan pembicaraan. Kau bicara tentang keadilan seolah kau adalah hakimnya. Siapa kau sebenarnya? Laras menempelkan telunjuknya di bibir Dharma. Sentuhannya terasa seperti es yang membakar. "Aku adalah istrimu, Dharma. Aku adalah wanita yang kau cintai. Tapi aku juga adalah wadah bagi kebenaran yang sudah terlalu lama dibungkam." Dharma terdiam, matanya melebar. "Aku turun ke ruang bawah tanah," bisik Laras. Suaranya kini berubah menjadi serak dan berat, sama seperti suara yang ia dengar di tepi sungai dalam mimpi buruknya. Mereka sangat kesepian, Dharma. Mereka ingin sekali merasakan kehangatan kulit manusia lagi. Laras menarik tangan Dharma dan meletakkannya di atas dadanya. Dharma bisa merasakan detak jantung Laras, namun detaknya aneh. Bukan detak jantung yang teratur, melainkan seperti sesuatu yang sedang meronta-ronta di dalam sana, mencoba keluar. "Nanti malam," kata Laras dengan senyum lebar yang memperlihatkan gusi kemerahannya, "akan ada perjamuan besar di aula utama. Ayahmu, Sang Adipati, akan hadir. Seluruh keluarga besar akan berkumpul. Kita akan merayakan." "Perjamuan apa?" "Oh, akan ada, Dharma. Aku sudah menyiapkan segalanya. Aku sudah menyiapkan minuman yang sangat istimewa. Minuman yang dibuat dari akar hitam yang tumbuh di atas kuburan para pangeran yang dibunuh." Laras kemudian mencium bibir Dharma dengan penuh nafsu.
Namun ciuman itu terasa menyakitkan bagi Dharma. Ia merasakan lidah Laras yang kasar, seperti amplas, dan rasa karat besi memenuhi mulutnya. Sebelum Dharma sempat berontak, Laras melepaskannya dan berjalan pergi, menghilang di balik kegelapan lorong perpustakaan. Dharma jatuh terduduk, nafasnya tersengal. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus memperingatkan ayahnya. Ia harus menghentikan kegilaan ini. Namun, saat ia mencoba berdiri, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Di tempat Laras menciumnya tadi, kulit bibirnya mulai mengelupas, meninggalkan rasa perih yang luar biasa. Malam pun tiba, lebih cepat dari yang diharapkan. Kegelapan seolah-olah jatuh dari langit seperti kain kafan raksasa. Aula utama istana telah disiapkan dengan kemegahan yang aneh. Ribuan lilin dinyalakan, namun cahayanya tidak memberikan kehangatan, hanya menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding marmer. Meja-meja panjang dipenuhi dengan makanan mewah, namun warnanya tampak pucat dan tidak menggugah selera. Di tengah ruangan, sebuah kuali besar berisi cairan berwarna merah tua mengeluarkan uap yang berbau manis, namun memuakkan. Para bangsawan, sepupu-sepupu Dharma, dan para pejabat istana mulai berdatangan. Mereka tertawa dan berbincang, tidak menyadari teror yang mengintai di balik senyuman mereka sendiri. Sang Adipati, ayah Dharma, duduk di kursi kebesarannya. Wajahnya yang tua tampak angkuh, sisa-sisa kejayaan kakeknya masih terpancar di sana. Dharma duduk di sebelah Laras, tubuhnya kaku. Bibirnya yang terluka kini terasa semakin perih, dan ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang merayap di bawah kulit lengannya. Ia menoleh ke arah Laras, yang tampak mempesona dengan kebaya merahnya. Laras sedang memegang sebuah cawan emas berisi cairan dari kuali tadi. Seru, sang Adipati mengangkat cawannya. Untuk kejayaan yang dibangun di atas kulit yang terkoyak, bisik Laras, cukup keras untuk didengar oleh Dharma. Semua orang meminum cairan itu. Dharma menolak. Ia hanya berpura-pura menempelkan cawan ke bibirnya. Ia melihat ayahnya meneguk habis cairan itu, diikuti oleh tamu-tamu lainnya. Keheningan sesaat melanda aula itu. Tiba-tiba, salah seorang sepupu Dharma, seorang pemuda gagah, menjatuhkan cawannya. Wajahnya berubah menjadi sangat merah. Ia mulai menggaruk lehernya. Garukannya semakin lama semakin keras, hingga kuku-kukunya merobek daging. "Gatal!" teriaknya. Dalam hitungan detik, kekacauan meletus. Satu persatu tamu di aula itu mulai menunjukkan gejala yang sama. Mereka tidak lagi tertawa. Mereka sedang sibuk dengan tubuh mereka sendiri. Beberapa orang mulai menarik kolit di tangan mereka, seolah-olah mereka sedang melepas sarung tangan yang terlalu ketat. Suara robekan daging dan teriakan kesakitan memenuhi aula, bercampur dengan suara musik gamelan yang entah sejak kapan mulai dimainkan dengan irama yang sumbang dan cepat. Sang Adipati mencoba berdiri, namun tangannya terpeleset di atas meja karena darah yang mulai mengalir dari pori-pori kulitnya. "Dharma, apa ini?" Dharma hendak berlari menolong ayahnya, namun Laras menahan lengannya dengan kekuatan yang tidak masuk akal. "Lihatlah Dharma," bisik Laras. Matanya kini benar-benar hitam, tanpa ada bagian putih yang tersisa. "Lihatlah kejujuran yang aku janjikan. Bukankah mereka tampak lebih indah sekarang?" Dharma melihat pemandangan yang paling mengerikan dalam hidupnya. Di depannya, aula itu telah berubah menjadi rumah jagal. Para bangsawan yang tadi angkuh kini sedang menguliti satu sama lain dalam keadaan setengah sadar, seolah-olah mereka sedang melakukan sebuah ritual yang sangat penting. Darah membanjiri lantai marmer, menciptakan genangan merah yang memantulkan cahaya lilin. Seorang wanita bangsawan, temannya sejak kecil, mendekati Dharma sambil memegang sepotong besar kulit dari wajahnya sendiri. "Dharma, lihat, aku sudah cantik." Dharma mundur dalam ketakutan. "Laras, hentikan ini!" Laras berdiri dan berjalan menuju tengah aula. Ia merentangkan tangannya, dan tiba-tiba lilin-lilin padam serentak, menyisakan kegelapan total kecuali cahaya merah yang memancar dari tubuh Laras.
Aku bukan Laras!" seru Laras dengan suara yang menggelegar. Suara yang bergema dari setiap sudut istana, dari setiap batu, dari setiap pohon di hutan. Aku adalah dia yang kau buang ke hutan. Aku adalah dia yang kau biarkan mati dalam kehinaan. Tiba-tiba, pintu aula terbuka lebar. Angin kencang masuk, membawa ribuan kelopak mawar hitam yang tajam seperti silet. Dan di ambang pintu, berdiri sosok-sosok tanpa kulit, berjalan dengan kaku menuju ke arah para tamu yang masih hidup. Mereka adalah para korban masa lalu, roh-roh yang telah bangkit untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik mereka. Dharma mencoba lari menuju pintu belakang, namun kakinya terasa sangat berat. Ia melihat ke bawah dan berteriak ketakutan. Kulit di kakinya mulai melonggar, seolah-olah ia sedang mengenakan pakaian yang terlalu besar. Ia bisa merasakan saraf-sarafnya terpapar udara, memberikan rasa sakit yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Laras, atau apapun yang ada di dalam tubuh itu, berjalan mendekati Dharma. Ia membelai wajah Dharma dengan lembut. "Jangan takut, sayangku. Aku tidak akan membiarkanmu mati secepat mereka. Kau harus bertahan hidup untuk melihat kerajaanku bangkit kembali." Dharma terjatuh. Rasa sakitnya kini mencapai puncaknya. Ia melihat ayahnya yang kini sudah tidak lagi memiliki kulit di wajahnya, merangkak di lantai, mencoba menggapai kaki Laras. Laras hanya menginjak tangan sang adipati dengan tumit sepatunya, membuat tulang-tulang tangan itu remuk dengan suara yang memuaskan. "Perjamuan baru saja dimulai, Dharma," bisik Laras ke telinga suaminya yang sudah berdarah. "Dan kau?" Di luar, badai yang lebih besar dari semalam pecah. Petir menyambar terus-menerus, menerangi istana Astinapurwa yang kini dipenuhi dengan jeritan ribuan jiwa. Legenda Dewi Lanjar bukan lagi sekadar cerita pengantar tidur. Ia adalah kenyataan yang kini sedang menguliti dunia hidup-hidup, inci demi inci, hingga tidak ada yang tersisa selain dendam yang abadi. Konflik di dalam aula itu baru merupakan awal. Di luar sana, di pemukiman sekitar istana, penduduk mulai terbangun dengan rasa gatal yang sama di kulit mereka. Bubuk daun hitam yang dicampurkan ke dalam sumber air telah mulai bekerja. Sebuah kerajaan akan segera berubah menjadi lautan daging tak berkulit. Dan di tengah-tengahnya, sang dewi berdiri dengan anggun, menanti saat di mana ia bisa mengenakan kulit yang paling sempurna untuk selamanya. Dharma, yang kini berada di ambang kesadaran dan kegilaan, hanya bisa meratap saat ia merasakan tangan Laras mulai meraba tengkuknya, mencari celah untuk memulai sayatan pertama. "Sakit, Laras," rintih Dharma. "Aku tahu, Dharma," jawab Laras dengan nada yang sangat penuh kasih, hampir seperti seorang ibu yang menenangkan anaknya. "Tapi rasa sakit ini adalah cara kita mengingat." Kemudian, pisau perak yang telah digunakan oleh kakeknya puluhan tahun lalu muncul di tangan Laras. Mata pisau itu berkilat, haus akan darah baru. Dan saat pisau itu menyentuh kulit Dharma, semua suara di dunia seolah menghilang, digantikan oleh simfoni tunggal, suara kulit yang ditarik paksa dari daging yang masih hidup. Misteri tentang Laras mulai terkuak, namun kebenarannya jauh lebih mengerikan dari apapun yang bisa dibayangkan oleh Dharma. Laras bukan hanya dirasuki, ia adalah manifestasi fisik dari dendam yang telah memadat menjadi daging. Dan di balik wajah cantik itu, tersembunyi neraka yang siap menelan siapa saja yang berani berdiri di hadapannya. Malam itu, Astinapurwa tidak hanya kehilangan pemimpin-pemimpinnya, ia kehilangan kemanusiaannya. Di tengah kegelapan, hanya ada satu warna yang dominan, merah.
Merah darah, merah daging, dan merah mata sang dewi yang kini telah kembali untuk bertahta di atas tumpukan kulit korbannya. Dharma masih bisa melihat, meskipun kelopak matanya sudah tidak ada. Ia melihat Laras berdiri di depannya, kini bukan lagi sebagai istrinya, melainkan sebagai entitas yang melampaui kematian. "Selamat datang di kerajaanku, Dharma," bisik Dewi Lanjar. Dan kegelapan pun menelan segala yang tersisa dari kewarasan Dharma, menyisakan sebuah plot twist yang lebih dalam, bahwa sejak awal Laras memang tidak pernah ada. Ia hanyalah sebuah kulit yang diciptakan oleh sang dewi untuk memancing mangsa-mangsanya masuk ke dalam perangkap yang paling mematikan. Di kejauhan, hutan larangan berhenti bergetar. Sang ratu telah kembali ke singgasananya dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Setiap napas yang diambil adalah pengingat akan janji yang pernah diabaikan. Dan setiap detak jantung adalah genderang perang bagi sebuah balas dendam yang belum berakhir. Inilah simfoni kulit yang terkoyak, sebuah melodi yang akan terus dimainkan hingga darah terakhir habis mengalir, dan hingga tidak ada lagi kulit yang tersisa untuk menutupi kebusukan manusia. Kerajaan itu kini menjadi sebuah monumen penderitaan, sebuah altar bagi dewi yang pernah mereka kulit hidup-hidup, yang kini kembali untuk menguliti mereka semua, tanpa terkecuali. Dharma mencoba berteriak, namun suaranya hanya berupa aliran darah yang keluar dari tenggorokannya yang terbuka. Ia menyadari satu hal terakhir sebelum kegelapan merenggutnya sepenuhnya. Rasa sakit adalah satu-satunya kebenaran yang mutlak. Dan Dewi Lanjar adalah penguasanya. Perjamuan itu berlanjut hingga fajar. Namun fajar kali ini tidak akan pernah membawa cahaya bagi mereka yang sudah kehilangan kulitnya. Hanya ada keheningan yang panjang yang hanya dipecah oleh suara sayatan-sayatan kecil yang terus berlangsung di setiap sudut istana, seperti suara tikus yang sedang berpesta di dalam kegelapan. Dan di tengah aula, Laras tersenyum, menatap mahkota kakek Dharma yang kini ia pegang dengan tangan yang merah sempurna. Balas dendam ini ternyata baru saja dimulai, dan bab selanjutnya akan jauh lebih berdarah dari apa yang bisa dibayangkan oleh neraka manapun. Di balik setiap dinding istana ada mata yang mengawasi, dan di balik setiap cermin ada wanita merah yang menanti untuk bertukar tempat denganmu. Jangan pernah menyentuh kulitmu terlalu keras, karena kau tidak pernah tahu kapan kulit itu akan memutuskan untuk meninggalkanmu selamanya. Malam itu, Astinapurwa menjadi saksi bisu atas kembalinya sang legenda. Bukan sebagai hantu, bukan sebagai roh, tapi sebagai penguasa baru yang akan menguliti sejarah hingga ke akarnya. Dan Dharma, cucu dari sang penguasa, kini hanyalah sepotong daging tanpa identitas, yang dibiarkan hidup hanya agar ia bisa merasakan setiap detik dari penderitaan yang pernah dialami oleh sang dewi. "Tidurlah Dharma," bisik Dewi Lanjar sekali lagi, sambil mengenakan kulit wajah Laras kembali ke wajahnya sendiri yang tanpa kulit. Malam ini benar-benar menjadi malam yang sangat panjang.